Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan waalaikumsalam, tapi waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona biluzumil jamaah wal imamah wa nahana anit tafarruqah wal ikhtilaf. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Surah Ar-Rum 41. Terjadi nampak kerusakan Waalaikumsalam. fil barri di darat, wal bahri di laut, darat dan laut. Bima kasabat karena usaha, upaya, karena ulah aidin nasi tangan-tangan manusia. Liyudhiqahum agar Allah memberikan perasaan kepada mereka, merasakan kepada mereka ba'dalladzi amilu, sebagian akibat yang mereka kerjakan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali bertaubat ke jalan yang benar. Para ikhwan, saya ingin bertanya, umat Islam ini berpecah belah karena keinginan Allah atau karena tangan manusia? Langsung karena dibacakan ayatnya. Umat Islam ini berfirqah-firqah bukan karena Allah, bukan karena kehendak Allah, tapi kehendak manusia yang bandel. Manusia itu suka berbuat kerusakan, niatnya memperbaiki, tapi akhirnya merusak. Saking paniknya, megang kompor, dilempar, 3 rumah ludes. Sampai malam ini sedang bingung. Mungkin tobat itu kayak Pak ya. Gimana tobat, rumahnya ludes? Di jalan apa Pak tadi? Ya. Perbuatan manusia itu ada yang sengaja, ada yang tidak sengaja menurut dia, ada yang panik, ada yang enggak, bukan karena ilmu, ada dengan ilmunya malah merusak. Materi yang ingin saya sampaikan sebenarnya sudah sering saya sampaikan. Temanya adalah menghayati hidup berjamaah. Tadi Ustadz Iskandar kalau guru itu harus baca dulu. Ya udah ada bukunya, udah dibaca. Kalau ada pegangannya tinggal dibaca. Malam ini saya bacakan bab 3. Judulnya bahaya perpecahan umat. Jadi umat ini berpecah, bahaya enggak? Apa bahayanya? Keluarga pecah, bahaya enggak?
Gelas pecah bahaya enggak? Yang namanya pecah itu ya bahaya. Harusnya jangan pecah. Jadi ayat yang saya bacakan tadi, pecah itu identik dengan rusak, ya kan? Umat ini rusak. Ustadz bisa ngomong rusak, ya pecah. Bukan hanya pecah, tapi berpecah belah. Saking banyaknya pecahan. Para ikhwan sekalian, menurut Syekh Rashid Ridho di dalam tafsir Al-Manar, itu tafsirnya banyak. Ini saya ambil jilid 8 halaman 217. Muhammad Syekh Rashid Ridho menyebutkan di dalam kitab tafsir Al-Manar, ada 4 yang menyebabkan umat ini berpecah belah. Ada 4 penyebab utama, tapi oleh beliau ditambahin 1 jadi 5. Kurang puas. Kata beliau yang 1, umat Islam ini berpecah belah karena masalah politik dan perebutan kekuasaan. Ketika Nabi berbaring sudah meninggal, kaum Ansor di rumah Sakifah Bani Sa'adah kumpul. Sedangkan Nabi Muhammad meninggalnya di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Di rumah siapa? Aisyah. Aisyah istri keberapa, Pak? Istri ketiga. Bapak punya istri berapa? 1, cukup 1 ya. Nabi Muhammad itu istri pertamanya Khadijah Al-Kubro. Kemudian istri keduanya Aisyah. Istri yang pertama janda kaya. Mau Pak Iskandar janda kaya? Alah, mau aja. Yang kedua Aisyah gadis ting-ting. Dalam riwayat 9 tahun. Tapi nggak langsung digauli. Nggak bicara soal nikah. Nabi waktu itu meninggal. Jenazahnya di rumah Aisyah. Dan Aisyah bilang, suami saya tidak boleh dikubur di mana-mana. Harus dikubur di kamar saya. Jadi jenazahnya Nabi Muhammad dikubur di kamar Aisyah. Jadi beliau pengen tidur selama-lamanya. Biar jadi jenazah nggak apa-apa. Pengen tahu ke sana yuk. Jadi di kamar Aisyah, Pak. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, dan beberapa sahabat dari Mekah kumpul di rumah Aisyah membicarakan mau dikubur di mana. Sedangkan sahabat-sahabat Ansor kumpul di rumah Sakifah Bani Sa'adah ngapain? Mempersiapkan pengganti Nabi. Yang satu sibuk masalah penggantinya, yang satu sibuk masalah mau disolati, masalah mau dikuburkan dan seterusnya. Orang Mekah nggak mikir-mikir, pusing-pusing. Malah Umar bin Khattab, siapa yang bilang Muhammad sudah meninggal berhadapan sama saya? Saya bunuh. Muhammad tidak meninggal. Saking Umar bin Khattab itu, ya kan? Umar bin Khattab. Karena udah meninggal, udah nggak bergerak. Nah, Abu Bakar ngelihat mana nih orang Ansor, ikhwan-ikhwan dari Ansor, dari Madinah. Ada 2 ikhwan dari Mekah, ikhwan dari, bahasa sekarang ikhwan. Bahasa dulu para sahabat. Ada yang bilang di rumah Sakifah didatengin sama Abu Bakar. Jenazahnya ditinggal dulu. Ternyata di sana mempersiapkan calon pengantin Nabi. Umar marah. Beresin dulu jenazah. Kata Abu Bakar, sabar. Terjadilah
Umar yang paling tersinggung. Urusan pengganti Nabi adalah orang Mekah. Nah, karena orang Mekah adalah yang pertama-tama bersama Nabi. Kata orang Ansor, yang berhak mengganti Nabi adalah orang Ansor. Karena semua peristiwa masalah-masalah yang paling banyak yang menyelesaikan adalah orang Ansor. Ya, pada yang beres nih. Kalau Nabi masih hidup, jangan ribut. Jadi kalau udah masalah kekuasaan udah berebut. Akhirnya Abu Bakar bingung nih, gimana ini? Umar bin Khattab langsung nyamber tangannya Umar bin Khattab. Nah, Abu Bakar, dah, saya membeatmu. Sami'na wa ata'na. Intinya begitu. Udah itu orang Ansor pada pergi. Karena Abu Bakar dibaiat. Harusnya orang Madinah pada pergi. Dikejar itu oleh Umar bin Khattab. Jangan pergi. Kecewa. Karena sudah dibaiat penggantinya, baru kita ngurus jenazah. Jadi di tarikh itu panjang lebar ceritanya. Jadi ketika Nabi Muhammad meninggal pun sudah terjadi perebutan kekuasaan. Menurut saya bukan perebutan, tapi orang Ansor yang kepengen mendahului, ingin melanjutkan. Umar bin Khattab itu nggak suka kayak gini dibicarakan sesama Muslim, sudah satu atap, tapi orang politik menerjemahkan. Terjadinya perpecahan umat itu memang setelah Nabi meninggal sudah terjadi. Jadi para ikhwan kalau membaca tarikh itu tergantung yang nulis, ahli politik, ahli memecah belah umat atau bagaimana, begitu. Jadi paling konyol ini kalau orang baca sejarah dimakan habis-habis. Iya, ada lagi tertulis, Pak. Bangsa Arab sebelum Islam, sebelum datang Islam keadaannya jahiliyah. Ini konyol ini kalimat. Jadi Islam datangnya ketika Nabi, padahal Islam itu sejak zaman Nabi Adam. Aduh, ini orang ngerusak. Nah, kalau guru tahu pengembangan kurikulum itu seperti itu, Pak. Jangan semua yang dibaca di buku diajarkan. Jadi besok ngajar, malam ini minimal mana yang kira-kira nanti disalah tafsirkan oleh anak-anak. Saya pernah ngomong 350 tahun Indonesia dijajah. Loh, oh 350 berapa? Ini keturunan Belanda di sini. Coba muka-mukanya muka Belanda, orang muka Jawa begini. 350 tahun. Pak Eko bukan muka Belanda. Harusnya kan 350 tahun itu udah mukanya, badannya apa, kakinya tinggi-tinggi, putih-putih, bule-bule. Lah ini sejarah ini gimana? Sajaratun. Nah. Jadi kalau baca sejarah jangan diplok makan mentah-mentah gitu. Iya, guru sejarah saya pesan sama Pak Iskandar, tolong sejarah itu harus hati-hati menyampaikan sejarah. Bangsa Arab sebelum datang Islam. Jadi Islam itu datang paling kurik, paling aduh. Jadi dianggapnya Nabi Isa bukan orang Islam. Nabi Nuh bukan orang Islam. Nabi Ibrahim bukan orang Islam. Wah. Islam ini agama terakhir. Itu terima nggak itu kalimat itu tuh? Baru nyadar ya. Itu saya baca berita tentang kritik mahasiswa terhadap Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. Dia pikir, lah kalau 350 tahun itu hidungnya pada mancung-mancung, lah kita itu pesek-pesek. Ada yang mancung dikit. Nah itu, jadi sejarah itu melahirkan fakta harusnya. Dari fakta ke fakta.
kayak guru sejarah aja. Jadi kalau nggak tahu sejarah, udah nggak, jangan ngomong yang menyesatkan generasi. Satu, masalah politik. Memang yang namanya politik itu pecah belah umat. Pecah belah umat. Umat jadi berpecah belah. Sekarang Indonesia mau pemilu pecah. Udah pecah belah, berantakan. Iya, berpartai-partai. Waduh. Menurut siapa tadi? Syekh Rashid Ridho di dalam tafsir Al-Manar. Nah, 14 apa? 14. Sekarang 14, 40 sudah mau 15 abad yang lalu Hijriah ya gitu ya. Itu memang ada yang menyatakan perpecahan umat justru bukan justru ini setelah Ali bin Abi Thalib tidak menjadi khalifah. Setelah Ali bin Abi Thalib, umat Islam dipimpin oleh Muawiyah, dinasti Umayyah. Dari situlah meleset, minggir. Yang tadinya berada di rel khilafah, akhirnya di rel mulkan. Disitulah baru perpecahan umat dari situ. Ada juga bukan dari situ, justru dari meninggalnya Utsman dan seterusnya. Itu bingung, pusing Pak kalau baca sejarah Pak. Iya. Nah ini kemarin saya ke Pekalongan, ketemu ikhwan kita Naib, mantan Islam Jamaah. Beliau menyaksikan orang-orang Islam Jamaah pada keluar dari Islam Jamaah. Iya. Diskusi kita malam-malam itu ya. Pak Wali Al-Fatah sama Nur Hasan Ubaidah duluan mana jadi imam? Wah. Oh, itu Islam Jamaah punya sejarah sendiri. Pak Wali Al-Fatah tahun 1953. Itu Nur Hasan Ubaidah itu sebelum 53 sudah dibaiat. Nah, loh. Nah. Jadi itu benar apa salah? Menurut Naib memang betul begitu dibaiat. Nah, jadi ini kan kalau orang belajar sejarah penting kan apa? Fu bi bai'atil awal fal awal itu bicara sejarah. Nah, itu. Wah, nanti dibaca itu. Kan yang sah itu yang pertama, harusnya Nur Hasan Ubaidah. Tapi saya kritik, kenapa kalau memang duluan dia baiat sama Pak Wali Al-Fatah? Itu masalahnya. Tapi Nur Hasan Ubaidah itu baiat pada Wali Al-Fatah karena merasa menjadi imam belum sesungguhnya. Pulang dari Mekah, murid-muridnya suruh membaiat begitu dengan cara mangkul begitu. Jadi umat Islam harus berjamaah, harus punya imam begitu. Nah, Pak, gimana? Oh, kalau dia duluan sudah baiat, kenapa membaiat Pak Wali Al-Fatah? Ya itu karena merasa belum sah. Itu yang sah jadi imam itu Pak Wali Al-Fatah menurut Nur Hasan Ubaidah. Begitu. Terus Nur Hasan Ubaidah itu keluar dari jamaah, menarik diri baiatnya Pak Wali Al-Fatah. Penting itu bicara seperti itu karena duluan siapa. Nanti kalau kita ketemu orang Islam jamaah akan saling yel-yelan ngeluarin otot. baca dalil itu sejarah. Nah, jadi Nur Hasan Ubaidah menarik diri dari Pak Wali Al-Fatah karena Pak Wali Al-Fatah menurut dia bukan orang alim, orang politik. Pak Wali Al-Fatah itu orang politik, sedangkan Nur Hasan Ubaidah merasa menjadi orang alim. Saya ini ahli hadis, saya banyak hafal hadis. Loh, saya kok membaiat orang bukan kiai, bukan syekh. Nah, disitulah muncullah ghil, penyakit dalam hati. Pak Wali Al-Fatah sudah tobat. Dia justru bertanya, nggak mau jadi imam Pak Wali Al-Fatah itu.
Karena dibaiat oleh umat Islam pada waktu itu, ya apa boleh nggak bisa menolak, wajib adanya imam. Waktu itu namanya gerakan Hizbullah. Nah disitulah ketemu titik temunya bahwa Syekh Nur Hasan Ubaidah itu merasa lebih hebat, merasa lebih alim begitu. Jadi keluar sampai meninggal. Terus bikin fitnah ke sana kemari. Wah, begini ini. Terakhir peristiwa Khilafatul Muslimin datang ke Cilengsi. Muhyiddin Hamidi waktu itu yang jadi imam, dia datang ke Cilengsi. Saya ada di kantor. Kumpulkan semua para ikhwan. Ini jamaah muslimin batil karena imamnya masih kerja sama Tauhid. Aduh, ada lagi ini sejarah ini. Sejarah. Nah, dia nggak baca di baiatnya Pak Wali Al-Fatah itu bagaimana. Ya, pentingnya sejarah itu seperti itu. Mungkin masih ada jamaah-jamaah yang lain yang kepengen merasa, nah, para ikhwan sekalian. Yang kedua, menurut Syekh Rashid Ridho, membela jenis keturunan. Membela jenis dan keturunan. Kalau disebut di dalam bahasa Arab namanya asobiyah. Jadi umat Islam ini berpecah karena asobiyah. Man mada tahta asobiyatan midatan jahiliyah. Udah dikasih tahu oleh Rasulullah. Orang Arab ngelihat orang Indonesia gengsi, lebih mulia. Ya kan? Para syekh tadi, para orang-orang Jawa ngelihat orang Sunda enggak mau. Orang-orang Sunda ngelihat orang enggak mau. Maunya satu asobiyah, satu suku, satu keturunan. Jadi jamaah suku. Jadi karena membela kesukuan maka terjadilah berpecah belah. Itu bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Yang ketiga, fanatisme madhab. Umat Islam ini terjadi pecah belah karena berbeda-bedanya paham. Madhab itu artinya paham di bidang fikih. Begitu Anda umat Islam, madhabnya apa? Langsung memecah belah. Begitu kenalan ta'aruf langsung memecah belah. Nah, kalau ke Malaysia, kalau bukan Syafi'iyah nggak bisa di sana dakwah, nggak bisa Pak. Aduh, itu gimana itu? Jadi para ikhwan sekalian, gara-gara madhab fanatisme itu fanatik. Fanatik itu apa? Mengikut dengan cara membabi buta, ikut-ikutan. Yang keempat, umat Islam berpecah belah karena berbicara masalah agama bukan berdasarkan wahyu, tapi berdasarkan ro'yu kepentingan seseorang. Mau pilkada, ngomong masalah Islam. Iya. Sekarang yang paling murah digoreng ya masalah agama. Begitu. Kalau udah menang ya sudah nggak bicara agama lagi. Ro'yu, kepentingan pribadi. Ya, yang kelima, kemudian beliau menambahkan penyebab yang kelima itu hasutan musuh-musuh Islam. Karena musuh-musuh Islam itu memang berusaha umat Islam dipecah, divide et impera. Adu domba, padahal domba yang diadu, tapi yang kena umat Islam. Para ikhwan sekalian, penyebabnya menurut buku yang saya bikin, penyebabnya itu ada dua sebenarnya. Satu, faktor umat Islam itu sendiri, internal. Yang kedua, faktor dari luar, eksternal. Umat Islam ini berpecah belah, faktor internal ada 1, 2, 3, ada 3, 4, 5, ada 4. 1, umat Islam ini berpecah belah karena mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang menimbulkan umat Islam berpecah belah. Coba ngikutin wahyu aja udah. Ada lagi
ada kitab kajian yang di Cilengsi itu, berpecah belahnya umat Islam gara-gara bid'ah. Menarik lagi bagi saya, belum saya masukin ke sini. Gara-gara bid'ah. Nah ini kalau saya terangkan di malam ini, besok muludan bisa gempar. Begitu. Bisa gempar itu Pak. Ustaz Nur Hamid berani-beraninya. Bukan berani baca aja, itu kan baca buku. Kok bisa begitu Ustaz? Iya, berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Amir Abdullah bin Luhai. Inna ahlal kitabaini iftaraku fi dinim ala sintaini wa sab'ina millah wa inna hadhil millah sataftariku ala salasin wa sab'ina millah yakni al-ahwa. Sesungguhnya ahli kitab itu dua ahli kitab, Yahudi dan saya tadi baca di situ, ternyata bangsa Yahudi itu anak keturunan Nabi Yakub. Saya lihat Bani Israel, Bani itu anak keturunan, Israel itu Yakub. Yang sekarang Yahudi, bangsa Yahudi. Nabi Yakub orang soleh, Nabi, tapi keturunannya menjadi Yahudi. Nah, dua ahli kitab Yahudi Nasrani, mereka berpecah belah di dalam agama mereka ala sintaini wasabaina atas 72 millah. Millah itu golongan. Wa inna hadhil ummah, dan sesungguhnya umat ini, umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sataftariku bakal berpecah belah ala salasin atas 3 wasabaina millah 70 banyak mana? Ternyata kata Rasulullah masih banyak umatku pecahnya. Kata beliau yakni al-ahwa, pecah-pecah belah ini karena hawa nafsu. Kullaha finnar, semuanya bakal masuk, baik yang dari ahli kitab ataupun yang dari umat Islam bakal masuk. Siapa? Yang berpecah. Jadi kalau berfirqah-firqah itu menjurus kemana? Ke dalam neraka. Nah itu. Jadi bahayanya berfirqah-firqah di akhirat nanti masuk neraka. Illa wahidatan, kecuali satu. 73 itu umat Islam, satu yang tidak masuk neraka. Wahya al-jamaah, yaitu al-jamaah yang diselamatkan oleh Allah. Artinya ada dua umat itu, satu umat yang berjamaah, dua umat yang berpecah belah, begitu. Wa inna sayafujum fi ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajarul qalbu bi syauhihi la yabqa minhu irkun wala mafsilun illa dakhalahu. Sesungguhnya akan keluar di dalam di kalangan umatku orang-orang yang mana mereka itu terjangkit penyakit hawa nafsu sebagaimana terjangkitnya penyakit anjing gila kepada pasiennya. Jadi penyakit hawa nafsu itu sama dengan penyakit anjing gila. Penyakit anjing gila itu kayak apa berkembangnya di badan? Layab kominu irkun, tidak tinggal sedikit pun urat wala mafsilun dan sendi illa dakhalahu, kecuali dijangkitinya. Itulah penyakit anjing, saking cepatnya dan seluruh tubuh akan dijangkiti. Nabi sudah cerita tentang tadi kesehatan. Itu Nabi kasih kesehatan. Makanya saya minum madu tadi supaya tidak terjangkit pada anjing gila tadi. Dulu Nabi nggak pernah minum obat generik begitu, karena dulu belum ada pabrik obat generik. Obatnya madu, herbal. Para ikhwan sekalian, umat Islam ini berpecah belah karena mengikuti hawa nafsu. Begitu. Memang hawa nafsu ini bahaya. Iya, udah. Hawa nafsu, orang nggak taat karena hawa nafsu. Udah, hawa nafsu itu paling bahaya segala-galanya deh.
nggak jadi sholat malam karena hawa adem. Bangun-bangun udah komat sholat subuhnya. Hawa nafsu bahaya. Para ikhwan sekalian, yang ke satu, umat Islam bercerai-berai karena hawa nafsu. Yang kedua, umat Islam telah banyak terjangkit penyakit cinta dunia. Nah, dan takut mati. Hubud dunia wa karohiyatul, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis tentang keadaan umat ini seperti buih. Enggak dibaca sama saya karena panjang hadisnya. Kenapa umat Islam ini banyak, tetapi banyak tidak berkualitas? Seperti buih di tengah laut. Buih di tengah laut itu, apabila kena angin, nggak usah kena tangan ditonjok, angin aja langsung rusak. Kenapa? Karena nggak berkualitas. Umat Islam ini banyak, tapi bercerai-berai. Begitu. Di mana bercerai-berainya? Karena di dalam diri umat Islam itu ada yuj'alul wahnu, terjangkit penyakit wahn, dan terjangkit lihubbikumud dunya, cinta dunia. Cinta dunia itu akibatnya orang berkuasa, ya kan? Cinta dunia akibatnya orang lain dikuasai, gelap mata. Udah cinta dunia semuanya yang halal, yang haram jadi halal, yang halal jadi haram. Dan merasa tidak bakal mati. Dan kalau mati takut, padahal mati-mati juga. Para ikhwan sekalian, yang ketiga karena adanya rasa dengki kepada sesama muslim. Nah ini para ikhwan sekalian, umat Islam bercerai-berai karena nggak suka sama sesama muslim. Padahal sesama muslim itu saudara. Para ikhwan sekalian, seperti diterangkan di dalam surat Ali Imran ayat 19, Inna dina indallahil islam wa mahtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'umul ilmu baghyan bainahum. Bahasa Arabnya baghyan. Baghyan itu benci. Satu golongan membenci golongan yang lain. Enggak suka satu baris sholatnya, baris satu soft, tapi hatinya bercerai-berai. Tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Kelihatannya bersatu umat Islam, tapi sebenarnya bercerai. Itulah yang memudahkan orang kafir menghancurkan umat Islam. Gak usah ditembaki, udah mereka perang aja sendiri-sendiri. Begitu. Para ikhwan sekalian, jadi kondisi umat Islam seperti itu hari ini. Itu penyebab dari dalam. Penyebab dari luar, umat Islam terjebak dalam mendakwahkan Islam melalui jalur politik. Dianggapnya kalau buat partai nanti duduk di parlemen, nanti mudah untuk melaksanakan syariat Islam. Kalau udah duduk di parlemen ya udah sibuk mengembalikan hartanya ketika kampanye. Maka terjerumus dalam korupsi. Korupsi dianggap halal. Kenapa? Duit saya kok. Kan begitu. Iya, kalau sudah begitu habis, sawahnya habis, kerboknya dijual habis, sapinya habis dijual, ya kan? Gimana saya mau mengembalikan uang saya? Gitu. Yang kedua, memang orang non Muslim, memang tadi saya sebutkan, memang berupaya selalu umat Islam supaya bercerai-berai, hancur leburkan. Yang kedua, masalah bahayanya keluar dari jamaah. Nah ini. Para ikhwan sekalian, kita menetapi jamaah ini atas dasar panggilan Allah, atas perintah Allah, wa atasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Di bab 2 sudah saya jelaskan. Setelah kita melaksanakan kehidupan berjamaah, marilah kita istiqomah. Kita melaksanakan kehidupan berjamaah ini langsung diikat dengan baiat. Leher kita diikat. Di dalam hadis An-Nabi Darin qala Rasulullah man faraqal jamaah shibran faqad khala aribqatal islam min unukihi. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah shibron, sejengkal,
Faqad khala'a, maka sama dengan dia melepaskan ribqatal Islam, tali ikatan Islam dari lehernya. Maksudnya baik. Min unuqi, dari lehernya. Artinya hadis ini orang yang memisahkan diri dari jamaah otomatis mengeluarkan diri, talinya dilepas dari Islam. Artinya apa? Islam ini diikat dengan baiat. Begitu. Baiat itu untuk melaksanakan kehidupan berjamaah. Berarti bahaya kalau keluar dari jamaah sama dengan keluar dari Islam. La islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imadah. Kalau yang nggak tahu gimana? Lah namanya nggak tahu. Yang nggak tahu ya cari tahu, ya kan? Taklim. Para ikhwan sekalian, bahaya kalau kita keluar dari jamaah. Dalam hadis lain, man kharaja minal jamaati kita sibrin faqad khala ribqata saminu ila ayarji'a. Oleh Allah ya kembali. Kalau begitu kita dalam hati kepengen keluar dari jamaah, cepat kembali, mumpung masih hidup, tobat. Mumpung belum tahu orang banyak, sudah sampai kembali bertobat. Bahaya pertama itu keluar dari Islam, karena melaksanakan Islam dengan berjamaah. Yang kedua, menjadi halal darahnya. Nah, dalam hadis yang cukup panjang ini ya, cuman ini persoalan hadis ini halal darahnya ini nanti diterjemahkan akan terjadi perang. Jadi pengertian halal darahnya bukan menjadi perang, artinya sama dengan kalau sudah halal darahnya sama dengan apa itu? Kafir, gitu. La yakhillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin. Tidak halal darah seorang muslim, tidak halal. Berarti haram. Yashhadu an la ilaha illallah, yang dia bersyahadat la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda salasin, kecuali dengan 3 jadi haram. Nah, as-sayyibuz zani jadi halal karena dia berzina. Zina itu boleh dibunuh berarti. Wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yang kedua, orang yang meninggalkan agamanya. Al-mufariqu yaitu dalam bentuk memisahkan lil jamaati, dari jamaah. Jadi yang dimaksud keluar dari agamanya, yang dimaksud adalah keluar dari jamaah. Para ikhwan sekalian, kalimat tariku meninggalkan, kalimat al-mufariku memisahkan. Jadi dengan memisahkan itu sama dengan keluar dari Islam. Karena memang Islam itu dilaksanakan dengan berjamaah. Jadi bahayanya, jadi halal darahnya. Di zaman Umar bin Khattab, di zaman sahabat siapa? Sayyidina Abu Bakar, yang diperangi 3 orang. 1, orang yang mengaku Nabi. Yang kedua, yang keluar dari Islam, yang keluar dari jamaah. Yang ketiga, tidak mau zakat. Nah, tidak mau zakat itu Pak, perangi. Begitu. Dulu. Sekarang ya menjadi perangi. Yang diperangi itu sekarang pikirannya. Mungkin dia lupa. Jadi yang dimaksud perang itu bukan disembelih. Jadi kalau bahasa tekstual memang ini bahaya ini. Ajarannya ajaran radikal. Yang dimaksud perang berarti ini sudah tidak halal. Berarti sama dengan kufur. Enggak usah diperangi, dia juga nanti sengsara sendiri. Dan begitu, susah-susah amat diperangi. Dulu situasinya berbeda. Fitnah merajalela kemana-mana dulu, maka harus diperangi. Para ikhwan sekalian, sama dengan faktul akhor minhuma. Jika terjadi 2 khalifah dalam satu masa, dalam satu hari ada 2 khalifah, faktul akhor, maka bunuh yang satu lagi. Yang kemudian bukan berarti disembelih, Pak. Yang dimaksud dibunuh artinya tidak sah, gitu. Enggak usah dibunuh. Dia sudah bunuh diri. Artinya tidak sah. Yang ketiga,
Jika mati maka kematiannya menjadi kematian jahil. Ini man kharaja minat ta'ah, siapa keluar dari ta'ah wa faraqal jamaah, kemudian memisahkan di jamaah, famata, kemudian mati. Mata mitatan jahiliyah, maka kematiannya menjadi mati jahil. Wa man qatala tahta royatin, siapa yang berperang karena royatin imiyatin yagdobu li asobatin, perang karena membela kesukuan yang tadi itu. Au yatu ila asobatin, atau dia mengajak hanya kepentingan kesukuannya. Au yansuru asobatan, atau menolong hanya karena kesukuannya. Fakit latun jahiliyatun, maka begitu dia mati, matinya faman kharaja ala ummati yadribu barawa fajiraha wala yatahasa, dan seterusnya, wala yafidi lidini ahdin ahdau, dan seterusnya. Para ikhwan sekalian, di dalam hadis ini keluar dari jamaah sama dengan keluar dari Islam, matinya mati jahiliyah. Begitu juga mati jahiliyah bisa juga bagi orang yang membela kesukuannya. Artinya bahaya. Mati jahiliyah itu apa? Mati tidak taat. Mati jahiliyah itu mati dalam keadaan tidak taat. Ya, 3 saja para ikhwan sekalian. Kemudian judul C, bahaya hidup bercerai-berai. Insya Allah kita akan lanjutkan di taklim yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa istiqomah dalam hati kita, hidup di dalam jamaah, kita bisa mempertahankan akidah kita, keluarga kita, ikhwan-ikhwan kita. Dengan taklim ini berusaha bagaimana supaya jangan sampai keimanan kita ini pergi seperti perginya rambut dari adonan roti. Rambut keluar dari adonan roti tidak terasa, atau terjadi berpisah antara roti dengan antara rambut dengan roti. Jadi keimanan itu enggak terasa. Mudah-mudahan Allah SWT menolong kita semuanya di dalam melaksanakan Islam dengan cara berjamaah ini. Mari kita dakwahkan terus-menerus, karena jamaah ini punya umat, bukan punya pribadi kita. Terus kita dakwahkan bahwa persoalan terus terjadi, ya karena umat belum menyadari. Itu saja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.